Assalamualaikum. Halo. Teman-teman kencangkan tap-tap layar, posting-posting ulang, share-share lagi ya. Oke, saya turunkan Bang Nerimo ya, nggak ada suara. Saya Muslim Bang, saya Muslim. Turunin aja Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Nerimo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sehat selalu. Ya, makasih Bang. Turunin Bang. Saya nyimak Bang, bawa. Siap-siap Bang. Oke. Ya, silakan pendeta-pendeta yang di bawah kami persilakan untuk naik ke atas ya. Silakan naik ke atas diskusi dengan Uni Gembala. Oke, halo. Ayah Fin, halo. Saya Islam. Oh ya, oke, siap-siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sebentar ya. Teman-teman dikencangkan tap-tap layar, share-share lagi, posting-posting ulang. Kalau ada pendeta yang di bawah, silakan naik pendeta. Jangan takut lah, jangan takut kehilangan perpuluhan. Oke, halo Suhud. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuma mau menyapa Bunda ini. Saya betul-betul menyimak terus tiap malam sampai pagi ini, buka lagi nih. Beta senang deh punya suara ini. Oh mamai. Siap. Mama sayang. Kenal saya ya, saya sudah follow itu, sudah aktif sudah. Oh Tuhan. Siap. Kalau bilangnya puji Tuhan. Oke, Aduh, ada masukan ya Bunda ya? Kerasnya agak dikurangi sedikit. Islam itu kan lembut sebetulnya, boleh dikerasin. Iya, Islam itu lembut pada tempatnya Pak, ramah dan marah itu harus ada tempatnya. Nabi Muhammad lembut, tapi beliau panglima perang kok. Nggak ada ceritanya berperang itu lembut Pak. Iya, maksud saya itu keras-keras. Kalau perempuan nggak boleh keras Bu, karena perempuan itu harus menerima enggak, justru kekerasan. Gus Baha, salah. Maaf saya harus bantah di sini. Gus Baha memerintah, bahkan Gus Baha berfatwa mengatakan justru akhlak perempuan akhir zaman itu harus keras Pak. Justru harus keras Pak, karena kita tidak perlu berlemah lembut kepada laki-laki ajnabi Pak. Maaf, kecuali kepada saudara saya, keluarga saya harus lemah lembut. Tapi kalau kita lagi berdebat itu nggak ada ceritanya. Ini just kidding ya, supaya nggak terlalu sepaneng. Sebetulnya seorang perempuan itu tidak boleh keras. Bapak kalau mau nasihati DM aja Pak, karena kalau Bapak menasihati di sini saya bantah nanti Bapak. Saya cuma ingin saja berdialog langsung. Saya Bunda saking kagumnya saya sama Abang juga sama Kumis ini. Sebentar aja. Makanya ini penggemar berat saya ini sama Bunda ini. Dari cara-cara ngomongnya saya nonton terus tiap malam sampai subuh. Oke, lanjut Pak, kita Begini, mau Bunda. naikin oten dulu. Cepat Pak, 1 menit, lanjut. Iya, 1 menit. Begini Bunda, seorang perempuan tidak boleh dikerasi, tapi kalau ada barang keras-keras cepat disetor. Terima kasih ya Pak, Bunda. nggak usah bahas gitu Pak. Bapak nggak usah bahas gitu, itu nggak penting banget untuk disampaikan di sini. Silakan turunkan Greg. Nggak penting bisa gitu. Saya bukan lagi model bercanda. Udah aja ini Sebagai laki-laki muslim, tolong ya teman-teman muslim, kalau kalian menghargai aku, kalian kalau mau nasihatin aku, nasihati pakai dalil. Kalau kalian menasihati saya, saudari kalian, kalau kalian adalah orang berilmu, aku tunggu nasihat kalian pakai dalil Al-Quran dan hadis, dan tolong di DM. Ya. Dan kalau kalian bukan menasihati aku, tapi kalian berbicara sesuatu yang gak ada kaitannya dengan agama kita, jangan, kalian tidak berhak menasihati aku. Yang berhak menasihati aku adalah suami, bapak, anak laki-laki, anak perempuan, abang saya, guru-guru saya. Kenapa? Ketika kalian berbicara tak membawa data, nanti ku bantah, nangis nanti, sedih kalian nanti. Ya, apalagi aku tidak akan mungkin berlemah lembut kepada laki-laki ajnabi. Bisa timbul fitnah. Ya, hati-hati loh kalian loh. Saya bukan orang yang terima-terima aja masukan gitu aja kalau saya nggak kenal dengan orang itu. Assalamualaikum. Maaf, kalian benci. Lebih baik kalian benci sama saya. Lebih banyak laki-laki yang benci sama saya karena saya keras. Lebih baik, wallah, lebih baik banyak laki-laki di antara kalian benci kepada saya karena saya keras, daripada kalian banyak mengagumi saya karena saya lemah lembut. Itu justru lebih berbahaya buat saya dan buat kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat host.
Siapa? Ada yang mau sampaikan segera Pak. Iya. Teman-teman Islam Enggak, jangan minta naik dulu ya biar enggak ini. Kita lagi cari oten. Ini kayak mana Pak? Kita lagi cari oten Pak. Sebentar. Oh, saya muslim Waalaikumsalam. saya. Ya. Soalnya kalau kita buang waktu kayak gini, sorry teman-teman ya, bukannya kita larang, cuman kan kita lagi butuh oten. Naikin aja non muslim aja dulu Greg. Kita prioritaskan non muslim untuk bertanya tentang Islam. Yang teman-teman muslim itu nggak ada kaitannya. Kalian nggak bisa belajar ke saya belum berhak mengajarkan kalian umat Islam. Kalau kalian mau ngobrol, bukan ini tempatnya. Ini tempat ditonton sama 2,3 ribu orang. Perhatikan apa yang kita sajikan di sini dilihat oleh orang lain. Apa iya kalian mau ngobrol-ngobrol yang nggak penting, bicara sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan ilmu? Kalian mau membiarkan 2,3 ribu orang ini, mereka 1 detik aja jangan dibiarkan mereka tuh kehilangan ilmu gitu loh. Tolonglah, kalau teman-teman ingin bertemu saya, nanti kita bisa bersua di mana aja. Misal kita bertemu di Milad APII, nanti kalau saya diizinkan Allah ke sana, kita bertemu nanti di mana saya seminar, ya. Nggak mungkin kalian itu naik ke Komal ini ketika kita sedang diskusi membicarakan sesuatu yang tidak ada kaitan dengan hadis dan Al-Quran. Saya tuh tahu loh, yang nonton saya itu saya tahu loh. Saya tahu mana typingannya yang sopan, mana typingan nggak sopan. Saya ilfil kalau antum adalah saudara saya laki-laki. Sesuka apapun antum kepada saya, tapi vulgar cara bercandanya, saya ilfil. Tapi selagi masih menghormati saya, bahkan kalian yang ta'aruf ya, DM saya, Uni saya mau ta'aruf. Saya lebih memuliakan kalian daripada yang bilang Uni cantik, haram itu. Lebih baik kalian DM, Uni ta'aruf yuk, saya mau menikahi Uni dengan catatan begini. Itu lebih mulia di hadapan Allah, tahu nggak? Ketimbang kalian di bawah taping-taping itu. Mohon maaf nih, penghinaan terhadap saya itu. Mohon maaf nih, penghinaan terhadap. Halo, 17 Agustus. Kau kenapa sih? Monyet emang. Turun aja kau. Heran, Uni. Kita tuh lagi nggak mau bercanda. Sip. Tadi itu dia malah nunjukin sesuatu nih. Oten, ada aja kerjaan mereka tadi. Oke, halo. Ya, halo nih, halo Bang. Oke, Halo bisa Sylvia. Kak. Oh, Silakan saya. agamanya apa, Dek? Oh ya, silakan bertanya. Kristen Saya ya. Kristen. Ini saya masih Kristen ini. Oke, Oh ya, silakan. silakan Sylvia, cantik. Bisa buka cam sayang? Masih Dia kurang. nggak bisa Uni. Uni. Masih kurang. Oke, nggak apa-apa. Oke Sylvia, Silakan. ini room Islam. Di room ini kami prioritaskan untuk teman-teman non-muslim bertanya tentang agama Islam. Kapasitas saya sebagai mahasiswi semester akhir prodi komunikasi penyiar Islam. Ya, dan saya punya kapasitas untuk diskusi berdasarkan experience selama 6 tahun yang diskusi dengan teman-teman non-muslim. Saya belajar kitab kalian secara autodidak dan juga membaca banyak literasi tentang agama kalian. Jadi kalau Anda bertanya kepada saya, dengarkan jawaban saya. Kalaupun saya salah, bantah saya dengan data. Seperti itu ya, Sylvia. Silakan sayangku, adekku yang cantik. Tapi di sini saya bukan ingin melakukan perdebatan, tapi ingin menanyakan. Nggak usah sayang. Iya. Kalau bisa diskusi ngapain berdebat? Saya tuh bukan orang yang senang berdebat-debat aja. Saya selalu mendebat orang yang mulai berbohong, mempelintir kitab suci, merusak KBBI, menista, pasti saya debat. Tapi kalau Anda hanya bertanya, ngapain debat kalau bisa diskusi sayang? Iya, gini kalau selama ini kan saya udah mengikuti juga ini perdebatan kayak gini, dan kebetulan juga saya lagi dekat dengan yang Muslim, tapi belum ada kategori namanya pacaran karena dia juga nggak mau pacaran kan kalau di Muslim gitu kan. Di Islam memang nggak boleh pacaran sayang. Jadi aku pengen walas ini kan ini, tapi aku ada Pertanyaan. bala ya. Silakan Dek, tanya aja. Insya Allah gini ya Dek, Uni hanya manusia biasa. Uni hanya mampu menjawab apa yang Uni ketahui, dan Uni tidak mampu menjawab melebihi daripada itu. Silakan Dek, apa yang mau disampaikan? Dia udah memang mengatakan seperti gini, kalau di Muslim nanti kalau kamu lepas mualaf, kamu wajib menggunakan hijab.
Iya, ada kewajiban untuk memakai jilbab bagi perempuan. Iya. Karena kasihan kalau kamu tidak menutup aurat kamu, yang akan terus diminta pertanggungjawaban nanti adalah orang tua kamu, suami kamu, anak-anak laki-laki kamu, begitu. Di Islam itu wajib kita menjaga kemuliaan kita dan kehormatan kita, gitu. Salah satunya menutup aurat. Tapi kan ini kan kalau mau menggunakan itu kan berarti secara mendadak gitu kan ini. Dan aku rasanya orangnya nggak pede. Jadi Dalam permasalahan Islam ada dalilnya, saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. La yukhallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan kemampuannya. Belajar itu tidak mungkin langsung semua kamu tahu, Dek. Pelan-pelan. Para mu'alaf itu adalah orang yang nanti ketika mereka sudah berikrar syahadatnya dan dibenarkan di hatinya dan mereka belajar untuk menjalankan kemu'alafannya, mereka adalah orang yang sedikit-sedikit diberi ilmu, nggak langsung semua kok. Bahkan wahyu Allah itu turun kepada Nabi Muhammad itu berangsur-angsur, bukan langsung perketiplek turun semua wahyu, enggak, Dek. Selama 23 tahun Rasulullah mendapatkan wahyu dari Allah. Artinya pendidikan itu pelan-pelan, Dek. Kamu mungkin hari ini belum berhijab, maka biarkan saja kamu yang memilih nanti untuk berhijab atau tidak. Karena apa? Ketika kita sudah menjadi seorang muslimah yang taat kepada Allah, kita sendiri yang akan tahu betapa Allah memuliakan kita. Kita sendiri yang memilihnya nanti. Jadi dosa dan tidak dosa itu memang kembali kepada Allah, memang ada hukumannya. Tapi kembali lagi bahwa Allah adalah Maha Pengampun. Nggak ada ceritanya Allah butuh darah manusia untuk mengampuni kamu. Allah tidak akan membunuh satu orang pun untuk menggantikan kamu kok. Karena Tuhan kita bukan Tuhan yang butuh tumbal. Allah adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Dan bahkan dosa besar sekelas membun-bun, berzina pun Allah ampuni kalau bertobat dengan baik dan benar dan betul-betul tulus bertobat. Allah yang bilang kok, sebanyak apapun dosa kalian, kalau kalian meminta ampun kepada Allah, Allah akan ampuni. Karena Allah yang memberikan dosa dan pahala kepada orang-orang. Maka kalau Anda masih belum bisa berhijab, Anda kan juga lihat banyak orang Islam yang belum siap untuk berhijab. Mereka mengaku Islam, muslimah, tapi mereka juga tidak banyak berhijab. Bahkan saya punya saudari yang tidak berhijab sampai detik ini, padahal dia Islam. Banyak kok. Oh, berarti boleh secara perlahan kan ini harus Boleh sayang, bahkan kamu tahu nggak? Dulu khamar itu belum diharamkan ketika Nabi Muhammad sudah jadi Rasul. Khamar itu diharamkan pelan-pelan. Perbudakan bukan diharamkan secara mutlak. Bahkan perbudakan itu diatur dalam Islam supaya menjadi lebih manusiawi. Artinya Islam itu agama yang tidak memaksakan naluri manusia untuk mengikuti begitu saja. Bukan agama diktator, tapi memang ada konsekuensi dari apa yang kita lakukan. Kenapa di Islam itu boleh berprogres? Karena memang Allah mengajarkan manusia itu berprogres. Dalam Al-Quran contohnya, Nabi Adam itu pertama diajarkan dulu lalu diuji. Karena ceritanya kamu belum apa-apa udah diuji sama Allah. Belajar dulu kamu baru ujian, Dek. Kalau kamu belum belajar gimana mau diuji? Saya justru menganjurkan kamu mualaf bukan karena pria loh. Saya anjurkan kamu mualaf karena Allah, biar lebih komplit dapat pahalanya. Karena kalau kamu mualaf karena pria, bisa jadi kamu dapatkan pria itu dan kehidupan di dunia, tapi belum tentu kamu dapat rahmat dari Allah. Jadi kalau kamu betul-betul begini, coba saya ajak kamu merenung gini. Tadi satu hal yang menarik yang membuat saya bangga menjadi seorang muslim. Kamu sudah akui bahwa muslimah dan muslim itu tidak boleh pacaran kan? Iya Uni, yang saya Bahkan orang yang dekat sama kamu itu tidak mau pacaran sama kamu kan? iya Uni. Apa salahnya dia tiduri kamu? Kamu toh Kristen kok. Kamu tetap masuk neraka dalam perspektif dia kok. Bukan perempuan yang wajib kami lindungi. Bukan kami diwajibkan ya. Kami tidak diwajibkan loh yang memuliakan kalian, tapi kami dibolehkan memuliakan kalian. Tapi kamu lihat kan akhlaknya muslim gimana? Ajarannya loh ngajarin dia supaya nggak boleh pacaran loh. Betapa kamu yang Kristen ini aja dimuliakan sama dia. Apa salahnya ditidurin kamu? Sebagai bentuk dia adalah laki-laki yang jahat karena ajarannya ajaran iblis menurut sebagian agama kalian Kristen menuduh kami ajaran iblis. Tapi justru dia memuliakan kamu dengan tidak mau memacari kamu. Saya bangga dengan saudara saya itu, salam buat beliau. Semoga beliau istiqomah untuk tidak merusak harga diri kamu sebagai seorang wanita, menjaga kehormatan kamu. Sementara di Kristen ada nggak larangan pacaran? Ada nggak perintah wala taqrabu zina? Bahkan Yesus sendiri ketika ada orang perempuan berzina dibebaskan sama Yesus, diluputkan dari hukuman. Nauzubillah min dzalik. Bukan berarti saya mengatakan Yesus menormalisasi perzinahan ya.
Memang ada di dalam Kristen mengatakan barang siapa yang menginginkan seorang pria dan wanita itu berzina dalam hati. Faktanya secara naluri setiap orang yang mau menikah yang menginginkan dalam hati lah, berarti semua orang udah berzina dong. Maka ini ajaran yang tidak make sense. Dalam Islam itu tidak make sense. Tapi kalau kau laki-laki yang kamu dekat sekarang ini bahkan tidak mau pacaran sama kamu, harusnya kamu merenung ini ajarannya yang membentuk dia begitu, maka ajarannya ini ajaran benar. Maka Islamlah karena Allah, Adinda. Islamlah kamu karena kamu berpikir. Islamlah karena kamu membandingkan, rasiomu berjalan. Bagaimana mungkin laki-laki muslim ini yang dia seorang muslim yang dituduh membawa ajaran iblis menurut orang Kristen yang benci kepada kami, justru tidak mau merusak dirimu sendiri dengan tidak mau memacari kamu, adikku sayang. Maka Islamlah karena Allah sayang, bukan karena dia. Karena belum tentu kamu berjodoh dengan dia. Bisa jadi dia hanya menjadi wasilah agar kamu mengenal Allah. Jangan-jangan suami kamu lebih baik daripada dia. Oke, udah. Aku ada satu lagi pertanyaan sih sebenarnya, tapi mengenai tentang orang tua dalam hal. Boleh, silakan Dinda. Jadi kan kemarin juga pernah ngomong sama orang tua kan, ini orang itu nggak bakalan setuju kalau saya mualaf kan. Lalu aku nanti resikonya ke depan bagaimana ya Umi kalau aku melanggar maksudnya nggak nggak mendengarkan omongan orang tua, itu kan termasuk di Kristen ya, itu kan termasuk apa juga, salah satu kita nggak diterima di dunia akhirat. Coba bentar, kamu baca Lukas pasal 14 nomor 26 tentang ajaran Kristen bagaimana kalau menjadi pengikut Yesus. Silakan kamu baca dulu, saya nggak mau ngejelasin deh. Punya Bible nggak di situ? Nggak ada ya, pokoknya cuma satu. Nih, aku tunjukin sama kamu ya. Kamu baca sendiri ya. Aku nggak mau jelasin karena ini ajaran orang lain dan aku nggak boleh interpretasikan. Kamu baca sendiri aja deh. Kamu sudah punya kognisi, kamu pinter. Aku yakin kamu pinter. Lukas pasal 14 nomor 26 ya. Lukas 14 nomor 26. Kita baca. Nih ya. Nih, di Lukas 14:26 di sini dituliskan, judulnya segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikut Yesus. Artinya harus meninggalkan segala sesuatu termasuk orang tua. Padahal ayatnya begini bunyinya. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Maka menurut ayat ini, menurut kamu yang bisa bahasa Indonesia, bagaimanakah supaya bisa menjadi pengikut Yesus? Silakan kamu jawab sendiri. Bagaimana dalam Al-Quran? Kamu baca dalam surah Al-Mumtahanah ayat ke-8. Saya tunjukin. Al-Mumtahanah ayat ke-8. Ya. Ini Al-Mumtahanah. Bagaimana ajaran Islam mengajarkan tentang perbedaan dengan orang tua? Ya, Dinda sayang ya, ini ayat turun ketika Asma binti Abu Bakar, anaknya sahabat Rasulullah, itu bertanya ke Rasulullah bagaimana dia bersikap kepada ibunya yang masih musyrik. Ya, Al-Mumtahanah ayat ke-8. Nih. Allah tidak melarang kamu daripada berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang yang tidak memerangi kamu karena agama kamu dan tidak mengeluarkan kamu dari kampung halaman kamu. Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berlaku adil. Kita diperintahkan adil. Artinya kalau orang tua kamu tidak melarang kamu menyembah kepada Allah, kamu harus berlaku baik kepada mereka. Harus berakhlak kepada orang tuamu. Surah Luqman Uni, lebih ini kenal lagi. Luqman ayat berapa, Dek? Nih saya tunjukin. Ya, coba gerak tunjukin. Luqman, ya. Kamu tahu nggak kisah Effendi Usman, seorang murtadin dari Aceh? Kemarin baru saya bahas di YouTube saya. Bahkan ibunya sakit dia nggak pulang. Bahkan ibunya menangis dia tidak pulang. Dia lebih takut nyawanya terancam daripada dia melihat ibunya menangis. Kenapa setiap menjadi Kristen dia harus membuat orang tuanya menangis? Kalau di Islam,
orang tua itu harus diutamakan juga tetap. Gitu. Silakanlah kalau kamu mau masuk Islam, Islamlah karena Allah Dinda. Jangan Islam karena laki-laki. Laki-laki itu ibarat rezeki, bisa diambil oleh Allah. Anak juga bisa diambil oleh Allah. Ayat 15 Uni. Ayat 15. Luqman, surat Luqman ayat 15. 14 dari 14 sampai 15. Wastainal insana biwalidayhi. Ada Bang Jai nih. Oke. Okay. 14 sama 15. Nih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Greg, Bang Uni. Waalaikumsalam. Dari tadi saya nyimak di bawah dan sangat tertarik dengan kakak Sylvia. Tap-tap Hanya tadi Bang. grogi nih Bang jadi grogi nih. Saya Dia manggil Uni Bang. Ya Bani tap-tap nih dari tadi nih. Cuma pesan aja sama Kak Sylvia, jemput hidayahmu Kak Sylvia. Saya juga banyak sekali ujian, kebetulan saya juga mu'alaf, belum sampai 1 tahun. Mau dibacakan Uni? Silakan, Dek. Oke. Oke. Dan kami, ini ayat 15, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang tuanya, ibunya yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapinya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepadakulah kembalimu. Kemudian ayat 13. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku, kata Allah, dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadakulah kembalimu, maka aku beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Seperti itu. Jadi walaupun kedua orang tua kita itu berbeda keyakinan, kita tetap disuruh untuk berbuat baik kepada mereka. Bahkan mengucapkan kata saja tidak diperbolehkan. Lanjut ini. Ya, silakan Sylvia. Oke nih, udah kok, itu aja udah terjawab yang diragukan selama ini. Oke. Ya, saran Uni gitu aja, Dek. Masuklah ke dalam suatu agama karena kamu bisa membuktikan agama itu benar atau tidak, atau setidaknya kamu mengalami implikasi baik ketika kamu mengenal agama tersebut. Kalau hanya karena pria, kalau hanya karena uang, kalau hanya karena harta benda, itu hal yang sana. Ya paling berapa tahun sih kamu menikmati berumah tangga, Dek? Nggak akan lah nyampe 100 tahun. Orang yang sudah menikah aja banyak yang bercerai kok. Artinya di dalam Islam itu ada salah satu hadis ahad yang diriwayatkan oleh Umar Ibnu Khattab. Innama a'malu bin niat. Segala amalan itu tergantung kepada niat. Barang siapa yang hijrah karena dunia, ya dia akan dapatkan dunia itu, bisa jadi. Dia akan dapatkan kok. Orang kafir aja Allah izinkan dapat dunia kok, Dek. Kalau Allah itu jahat, udah matilah rata-rata orang yang tidak menyembah kepada Allah. Buktinya Allah masih kasih kesempatan. Fir'aun aja dikasih kesempatan hidup kok. Iblis aja dikasih penangguhan waktu. Iblis aja dikasih loh penangguhan waktu dia minta loh. Apalagi kamu yang nanti sudah bersujud kepada Allah, sudah sujud, sudah takwa kepada Allah. Nggak mungkin tidak dikabulkan semua doa kamu. Tapi tentu kalau kamu minta sesuatu yang mudarat buat kamu, nggak mungkin gitu lah. Seperti itu. Lagi pula kamu lihat deh apologet Islam dan apologet Kristen, mana yang tuh kerjaannya memfitnah agama orang, mana yang membuka fakta dan data dan keyakinan orang lain. Coba kamu lihat,
Misalnya kamu nonton di Edis TV, coba kamu cek semua yang dia omongkan itu, lalu kamu cari tahu berdasarkan ilmu pengetahuan. Contoh kayak dia bilang Nabi Muhammad raja seks. Satu scholar aja nggak pernah menuduhkan itu kepada Nabi Muhammad. Mereka bilang Nabi Muhammad pedo. Mereka nggak belajar antropologi, mereka nggak belajar sosiologi. Itu muncul dari kebencian mereka. Kenapa? Ya bagaimana mungkin orang yang benar itu menyiarkan agamanya dengan cara tidak benar, menipu ajaran orang lain gitu. Kalau saya tidak perlu menjelaskan, kamu baca aja sendiri Lukas 14:26. Ya silakan dibaca. Ayat-ayat yang di dalam kitab kalian seperti apa, silakan dibaca. Nih kayak gini nih, Irwan Damanik menikahi bocil. Perasaan dulu nenek-nenek kita itu menikahi kakek-kakek kita menikahi orang usia 12 tahun, 10 tahun. Bahkan Bunda Maria di dalam ensiklopedia Katolik itu dinyatakan dinikahi umur 12 tahun. Bahkan Yitzhak di dalam kitab kalian menurut Rashi menikahi Ribka umur 3 tahun. Jadi kalau kalian bilang bahwa Nabi Muhammad pedo karena menikahi Sayyidah Aisyah di usianya yang masih belia, ya kalian harus menerima kenyataan nenek moyang Tuhan kalian itu pedofil. Gitu. Jadi dan kalian tahu nggak, hujatan kalian kepada Nabi Muhammad itu justru mengantarkan banyak sekali orang di Eropa menjadi muslim. Udah turun dulu deh, dibatasi deh ya. Oke siap Uni, siap. Ngobrol dikit ya Bang Greg sama Kak Oke silakan Bang Jai. Ayo Kak Silva, kita kan dikasih akal, logika berpikir dan juga hak free will sebelum kita nanti mati dalam keadaan kafir, karena sesuai dengan yang Yesus nubuatkan, hidup yang kekal itu mengenal satu-satunya Allah yang benar, ya kan, dan hanya sebagai utusan. Jangan sampai kita nanti kekal di dalam kerajaan paling terhina di kerajaan langit, yaitu surga. Bukan 1 hari, bukan 10 tahun, bukan 100 tahun, namun selama-lamanya. Orang tua saya juga masih oten Kak, masih Kristen, meskipun hubungannya tidak terlalu baik. Saya hanya menyemangati agar kakak tidak goyah, dan kalaupun sudah menjadi muslim, itu muslim yang kafah, yang mau belajar terus-menerus sesuai dengan yang Uni bilang tadi, belajar itu tidak instan begitu. Jadi jangan pernah kita itu akan merasa sendiri, nanti akan ada aja memang cobaan, tapi akan ada jalannya sendiri begitu. Itu yang saya alami selama kurang lebih 1 tahun ini. Itu aja sih, karena kita tidak bisa memilih, kita terlahir dari rahim seorang nonis atau non muslim, tapi kita akan sangat merugi ketika kita kembali dalam keadaan kafir. Selayaknya fitrahnya manusia, Yesus hanya menyembah kepada satu Tuhan, kita juga harus menyembah hanya kepada satu Tuhan, karena Tuhan kita dan Tuhannya Yesus itu sama, berbeda dengan Tuhan yang oten malah menuhankan manusia. Itu aja sih saran dari saya. Semoga kakak benar-benar mendapat pencerahan dan bukan mualaf karena apapun itu, lebih diutamakan karena memang ya yakin nih dengan agama ini benar begitu. Terima kasih, itu aja. Saya tadi sangat excited banget Kak. Oke Bang, terima kasih. Ya. Udah, makasih ya Uni. Aku turun dulu. Makasih semua atas pertanyaan. Nanti DM aja deh kalau butuh apa yang mau ditanyain ya deh. Siap. Izin turun ya Uni, Bang. Siap sayang. Iya. Siap. Oh ya, halo Mbak Selvi, kalau nanti ada yang DM kalau bisa di privasi, soalnya ada yang tapping di bawah nih. Selvi ini oten palsu katanya. Jadi Iya, udah kemungkinan masuk. banyak yang nyerang. Udah Banyak yang nyerang Mbak. Sylvia, kamu tahu nggak? Setiap orang yang berpindah keyakinan itu pasti tidak disukai sama orang-orang yang seagama dengan mereka lalu gitu. Justru cara-cara seperti itu yang membuat kamu pada akhirnya nanti justru malah pengen masuk Islam banget loh. Ngeliat kelakuan orang-orang yang seagama dengan kamu. Banyak kok kayak gitu. Orang-orang oten yang baik aja di sini diserang sama oten sendiri kok. Justru itu membuktikan bahwa mereka itu berbohong ketika mereka mengatakan ajaran mereka ajaran kasih. Kalau ajaran kasih mereka nggak gitulah. Betul Uni, betul. Oke Uni. Oke, lanjut. Siap. Oke, saya juga izin turun Uni. Sehat-sehat selalu buat Uni, buat Kak Sylvia. Semoga siap, Bang Jai. setelah hidayah itu. Saya juga masih ada kegiatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Uni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo Bang Pasi. Sorry Bang, saya turunkan lagi ya. Ini kepencet ini.
Jadi Lanjut teman-teman nih. yang non muslim ya, yang sedang ragu dengan keyakinannya sekarang, saya justru tidak mengajak kalian jadi Islam dulu karena itu hanya akan bikin kalian NPD dan shock nanti. Ada orang-orang yang dia belum paham tentang Islam, lalu dia menjadi Islam. Ketika dia mualaf, kelakuannya masih otenable banget. Itu justru merusak citra Islam. Makanya banyak mualaf-mualaf yang tidak berkualitas. Bukan sedikit juga mualaf-mualaf yang berkualitas. Maka ketika kalian betul-betul masuk Islam itu, pelajari dulu Islam itu dan baru ikuti ajarannya. Jangan kalian ngakunya Islam tapi kelakuan kalian keoten. Memfitnah orang, ngomong yang gak penting, ngomong yang gak jelas, kemudian masih menyerang akidah sebelumnya. Itu berarti kalian sedang menjelek-jelekkan agama Islam. Mending kalian tetap di oten aja ya. Buat kalian yang punya rencana mau mualaf nih tapi kelakuannya otenable banget, udahlah mending di Kristen aja gitu. Serius, buat apa kalian jadi Islam tapi kalian hanya akan merenjelek-jelekkan agama Islam? Karena kalian tahu di Islam itu diperintahkan berlaku adil, bersifat seperti apa gitu ya. Dan belajarlah dulu agama Islam sehingga kalian tahu inti-inti agama Islam. Dan tahukah kalian di Islam itu perintah utamanya selain akidah dan syariat-syariat fundamental, yang paling penting juga kita bersikap adil gitu. Adil itu bukan hanya kepada orang lain tapi juga adil kepada diri sendiri. Dan ketika kalian menjadi seorang Islam, kalian diajarkan untuk menjadi orang yang kukuh dan teguh dalam pengajaran. Gak perlu takut dengan manusia. Kalau kita sudah percaya bahwa Allah adalah Tuhan alam semesta, kenapa takut dengan manusia? Yang paling apa yang akan terjadi? Paling kita mati. Paling kita mati kok. Tidak ada apa-apa yang akan terjadi kepada kita. Kalian tahu kisah Bilal bin Rabah yang tadinya batu diletakkan di dadanya. Apakah dia meninggal disiksa? Tidak. Justru dia membalikkan keadaan. Justru dia yang berperang kemudian mengalahkan orang yang merendahkan dia. Seperti itu loh teman-teman. Makanya bahkan lebih dulu Rasulullah meninggal daripada Bilal bin Rabah. Padahal Bilal menghadapi penyiksaan yang sangat berat pada waktu itu. Ya, jadi mari kita sama-sama berpikir secara rasional, naluriah, bahwa umat Islam itu diperintahkan untuk adil. Begitu. Jadi kalian yang ingin sedang mencoba untuk masuk ke dalam agama Islam karena entah karena pasangan, karena harta, karena apapun itu, lebih baik tepis itu. Niatkanlah karena Allah, karena kalian betul-betul bisa membuktikan kebenaran Islam gitu. Kalau kalian diserang sama kawan-kawan kalian yang oten, ya anggaplah itu sebagai penguat supaya kalian sadar bahwa mereka tuh hanya omon-omon doang gitu. Mereka bilang mereka tuh kami ajaran kasih, ajaran kasih. Kalian lihat Bapak Dan tadi kan, kalau istrinya diperkaos dia diam aja. Tapi kalau hartanya diambil, mobilnya diambil, dia ambil balik. Seperti itu. Dan kalian yang nonton saya, siapapun Anda semua yang nonton saya tidak membutuhkan penilaian manusia. Selagi yang saya laksanakan dan saya lakukan ini tidak melanggar aturan Islam, saya keras, saya tegas kepada siapapun. Sungguh saya tidak mau merubah karakter saya yang memang menurut saya pantas saya lakukan. Saya diajarkan untuk meletakkan marah dan ramah pada tempatnya. Gak ada cerita ramah-ramah kepada penghujat. Gak ada cerita ramah-ramah kepada laki-laki ajnabi yang gak saya kenal. Gak perlu ngobrol-ngobrol gak penting sama laki-laki yang gak jelas, gak tahu siapa orangnya. Bahkan lebih mulia kalian yang betul-betul menghargai saya sebagai seorang adik kalian kah, saudari kalian kah. Aku gak butuh kayak Rifa cantik, Rifa. Jangan gitu, nggak, itu malah menghina, tahu, merendahkan itu. Itu menghina. Sebelah. Halo, Bang Jauder, halo. Halo Bang Jauder. Jaringannya Bang. Coba dicari posisi yang bagus. Coba cari posisi yang bagus Bang. Jaringannya kurang.
Laska Jiro, Rifa, sudahlah carilah duit dengan cara lain. Aku ngerti. Sebenarnya tuduhan kamu mengatakan bahwa aku cari duit di sini itu bahasa halus dari berkata, Rifa, sudahlah hentikan membongkar aib agama kami. Mungkin begitu maksudnya. Tapi karena malu mengakui bahwa saya mampu membongkar aib agamamu, kamu bilang dengan cara memfitnah. Rifa, janganlah cari uang dengan cara live lagi. Sebenarnya tuh aneh ya. Kalaupun saya cari uang dengan live tuh juga bukan haram loh. Misal saya cari uang nih di sini nih, itu tidak diharamkan dalam Islam. Di agamamu juga nggak dilarang kok. Tapi jujur aja gitu loh, Rifa berhentilah membongkar aib agama aku. Capek aku mendengarkannya. Terguncang banyak orang-orang nih. Gitu. Jujur kali kau Rifa. Gitu sebenarnya. Oke, halo DJ Kusuma. Itu turun lagi dia. Lagian emang ada diharamkan mencari uang di TikTok. Enggak. Lagian ada begitu? Diharamkan menerima gift-giftan. Ada gitu? Enggak ada. Kami itu tunduk kepada aturan agama kami, bukan tunduk kepada kemauan kalian, Oten. Kalian larang kami live karena kami tahu ketika kami live banyak dari kalangan kalian yang terguncang. Kami tahu itu. Ketika kami live kalian tidak mampu membantah argumen kami. Kalian mencrot. Emang gua Edis minta kolekte bikin rumah terong. Dulu rumah terong dibikin dulu di Yohanes nggak jadi. Sekarang si Edis bikin rumah apologet di Amerika. Bilang aja butuh uang, bos. Kalau saya enggak, jujur aku katakan kepada engkau, enggak ada kerjaan kek, mau ada kerjaan kek, makanku telah dijamin oleh Allah. Allah yang menjaminnya. Dada aja. Aku nggak peduli mau orang sama aku suka kek, mau enggak kek, masa bodoh. Saya tidak minta perpuluhan sama kalian. Apa yang saya bacakan ini memang jarang dibacakan di gereja. Apa temanya Uni? Temanya Toean Mokondo. Tuhan Mokondo. Bukan Toean Mokondo. Tueyang Mokondo. Rafael P4G Galingging. Giliran lo Ripa bebas membahas agama lain, tapi giliran kita bahas Al-Quran langsung diciduk. Karena kalian banyak fitnah. Kalau kami nggak perlu fitnah, kami baca aja. Kami bilang Tuhan kalian terkutuk, tertulis. Dan itu diimani. Kami bilang Yesus mati diseret, kalian imani. Lah kalian ketika baca Al-Quran, kalian bilang Nabi Muhammad keluar dari gua bersama jin dan setan dicekek. Ditanya di Al-Quran mana dalilnya nggak ada. Kalian bilang Nabi kami pedofil. Ya diseruduk lah kalian. Lagi pula kenapa kalian takut digeruduk dan ditangkap polisi? Kan ada Tuhan dalam lubang hidung kalian. Masa Tuhan dalam lubang hidung kalian melawan setan dalam lubang hidung kami takut? Masa kalian yang katanya anak-anak Theos ngelawan kami yang hamba-hamba Allah takut harus kabur ke luar negeri? Kalau digeruduk ya bagus lah. Kan disuruh pikul salib toh. Pikul lah salib kalian. Takut, udah berani. Cuman omong-omong aja selama ini bilang pikul salib, Tuhan baik, Tuhan baik. Giliran terguncang gitu, giliran menghujat agama Islam ditangkap polisi, mencret, minoritas tertindas. Giliran kami umat Islam baca dalil di kitab kalian dan mengkonfirmasi kalian yang menjawabnya, kami yang menghujat, begitu. Suka-suka bapak kau aja hidup di dunia ini. Assalamualaikum ini. Islam Kristen bang. Assalamualaikum. Islam Kristen bang. Islam saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kirain Kristen bang, minta naik. Saya Islam. Aduh. Ya gimana pak? Saya mau, kalau ada yang Kristen saya mau yang menjawab lah ya. Yesus itu pemimpin atau tidak? Pak kita Islam semua pak di sini pak.
Ya, Kita Islam semua apa di sini? Islam semua. Saya dan Uni ini Islam. iya saya tahu. Sebab saya bila saya tengok di kolom-kolom apa ini yang beragama Kristen itu sangat mengagungkan Yesus gitu. Ya Pak, kita lagi butuh oten ini. Kita juga lagi cari oten ini lagi. Iya. Kalau ada naikkan yang Kristen lah biar menjawab pertanyaan saya. Saya sebetulnya kurang mendalam pasal agama. Ya Pak, kita udah. Oh sorry Pak Ami, sorry banget, sorry. Pokoknya sorry banget. Dah, bukannya saya merendahkan atau bagaimana. Kita sudah punya narasumber. Ya. Nah, kalau Bapak pengen menyimak di bawah saja Pak ya. Ini sorry nih, saya bukannya masalah apa enggak. Sorry Pak, sorry banget. Sebenarnya saya ingin bertanya sama itu yang Kristen ini. Jadi kalau boleh naik yang Kristen naiklah. Saya mau tanya satu hingga 3 persoalan gitu. Biar dijawab sama yang Kristen gitulah. Apa Bapak mau sampaikan apa? Silakan Pak. Ya, sebabnya di dalam kolom-kolom yang lain Kristen itu mempersoalkan sangat lebih gitu, mempersoalkan Nabi Muhammad gitu. Jadi lepas itu Iya, bila makanya kita sedang mengkanter ini Pak. Kita sedang mengkanter juga di sini. iya, Bapak titip pertanyaannya apa? Titip pertanyaan Pak. Silakan. saya cuma ingin bertanya, Yesus itu pemimpin atau tidak gitu sama Kristen lah. Yang Iya, saya itu bertanya sudah kita ini tanyakan kok Pak. Udah berulang kali kita bertanya dan mereka muter-muter jawabannya Pak. Oke. Waalaikumsalam. selepas itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Uni unyu bikin gemas Oten. Oten tuh pengen kali cubit ginjalnya Uni tuh. Gimana Pak? Ya, saya sering sekali mengikuti kolom-kolom seperti Bang Zuma, ya, sama ini Bunda ini seperti PE. Saya pun sering melihat si mata pisau, si Edi. Iya Pak nggak usah sebarin nama-nama mereka. Mereka itu mau sampah di sini Pak, nggak usah disebarin. Biarin aja udah. Sekarang Bapak gini, bantu kami biar silakan bantu kami tap layar, posting. Kita berjuang bersama. Kami berjuang dengan lisan kami, dengan mulut kami berjuang. Bapak berjuang dengan jari-jari jemarinya. Dan nanti kita akan menjadi saksi di antara kita. Bapak menjadi saksi kami menjadi saksi Bapak, dan kita semua akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala bagaimana menyampaikan kebenaran kepada orang Kristen. Iya. Oke Pak ya, oke, terima kasih Pak. Sehat selalu. Barakallahu fikum. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jadi teman-teman yang di bawah, kita saling bahu-membahu. Antum semuanya bantu kami dengan tap layar, share. Kami berjuang dengan lisan atau mulut kami. Di sini kita saling berjuang ya, saling bahu-membahu. Silakan teman-teman. Semoga perjuangan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Oke, silakan noten-noten di bawah kami persilahkan untuk naik ke atas. Di sini kami punya tema Tuye yang Mukondo. Baru dengar. Tuan. Oh, Itu ejaan lama itu. Tuan Mukondo. Tuan. Baik, 1400 mata memandang di bawah, bantu ya. Bantu ditombak-tombak Uninya ya. Salah di follow ya, kan.
Bos botol DP si Kristen. Oke, silakan noten-noten di bawah, kami persilakan untuk naik ke atas bantah tema kami, atau silakan jika Anda punya literasi atau sebagai pendeta silakan berdiskusi dengan Uni. Ya, di sini sekali lagi Uni Gembala ini menyampaikan atau mengajari Anda di sini tanpa perpuluhan maupun kolektif. Silakan naik. Oh, toeyan. Silakan oten-oten yang di bawah kami persilahkan untuk naik ke atas. Saya Oke. Silakan naik ya. Oke, halo. Aling Tunji. Halo Aling. Ya, halo. Oke, open cam Bang. Silakan Bang. Saya cuma pengen bertanya, boleh nggak Bang ya? Ya, open cam silakan. Waduh. Nah, kalau bertanya nggak apa-apa ngopen game, asal bertanya aja. Oke, silakan. Sebelumnya makasih. Saya mau tanya ini kira-kira apa yang menjamin umat muslim itu bisa masuk surga? Tolong Apa yang menjamin umat Islam itu masuk surga? Amalannya. Amalannya tolong diberikan contoh, misalkan amalan apa gitu. Amalan itu banyak, amalan soleh itu banyak, menjalankan perintah Allah. Salah satunya adalah sholat, beribadah, berbuat baik kepada sesama. Kalau pertanyaannya apa yang menjamin, maka jawabannya amalannya. Siapa yang menjamin, maka jawabannya Allah. Bagaimana caranya? Maka melakukan perintah Allah, menjauhi semua larangan Allah. Begitu di dalam Islam. Itu mutlak ya? Ya mutlak lah, kan ada dalilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat annalahum jannah. Kata Allah, berikan kabar gembira kepada mereka yang beriman dan beramal soleh. Dua-duanya itu amalan itu. Beriman itu amalan, amalan soleh juga amalan. Amalan-amalan yang memang Allah ridhoi. Tidak semua amalan itu betul-betul diridhoi, karena tidak semua yang amalan terlihat soleh itu benar-benar soleh. Contoh, apakah amalan pasti membawa orang ke dalam surga? Belum tentu. Kalau Allah nggak ridho dengan amalan itu nggak bisa. Ada orang yang bersedekah, ditonton oleh banyak orang, 2 miliar dia bagikan harta bendanya. Tapi kembali lagi, innama amalu biniat. Niatnya tentu Allah yang tahu. Ternyata niatnya hanya ingin viewer di subscribe YouTube-nya banyak. Bukan karena dia takut sama Allah, bukan karena dia tahu Allah Maha Kaya. Maka dia tidak mendapatkan apa-apa dengan amalannya. Justru amalannya itu bisa mencelakakan dirinya sendiri. Tapi ada orang dia cuman sedekah 2.000, tapi karena dia tahu bahwa Allah Maha Kaya, dia tahu bahwa ini adalah perintah Allah, maka itu namanya amalan soleh, amalan yang diridhoi. Maka apa yang menjamin dari sisi orang itu? Amalan. Dari sisi Allah, ridho Allah. Siapa yang menjamin? Allah. Melalui siapa Allah jamin? Melalui Nabi Muhammad SAW. Makanya Nabi Muhammad berkata, seluruh umatku pasti masuk surga kecuali bagi yang nggak mau. Jadi kalau yang ingin masuk surganya Islam, ya beriman dan beramal soleh. Iya. Bahkan beriman belum tentu masuk surga. Ada orang yang mengaku beriman, tapi imannya cuma pengakuan aja. Karena iman itu ada 3 fase. Diucapkan, dibenarkan di hati, lalu ditunjukkan dengan perbuatan. Dia beriman secara lisan, dia bilang dia Islam, tapi dia tidak melakukannya, maka dia munafik. Dan munafik sama kafir sama aja, musyrik di dalam neraka jahanam. Makanya iman itu bukan yang terlihat, tapi yang apa diketahui oleh Allah, yang lebih mengetahui, ada di dalam kolbunya manusia. Oh, jadi seperti itu ya. Hanya agama Islam lah yang men-trigger manusia untuk semakin memperbaiki diri dengan adanya pertaubatan, dengan adanya perintah untuk berbuat baik. Ada satu agama ya saya sebut saja inisial agamanya Kristen ya kan.
itu tidak dianjurkan berbuat baik. Artinya lu mau berbuat baik kek enggak kek, tetap aja lu ditebus karena Tuhan lu udah mati buat lu. Faktanya di Kristen tidak mengenal dosa besar dan dosa kecil, di Katolik ada. Bahkan ketika ada orang menyolong Kinder Joy, remaja umur 11 tahun nyolong Kinder Joy, sama saja mati dengan Hitler yang membunuh orang Yahudi 6 juta jiwa. Itu dalam Islam tuh gak adil. Bahkan ada Oten yang bersedekah miliaran, tetap sama-sama sesurga dengan Oten yang gak pernah sedekah. Karena yang menyelamatkan adalah Yesus yang milih dijadiin Kristen semua sama Yesus, yang Yesus inginkan untuk jadi Kristen menurut pandangan Calvinis. Nggak ngerti pandangan Armenian dan pandangan universalis. Karena ada dalilnya menurut Paulus itu iman yang menyelamatkan. Sementara kata Yakobus, iman tanpa perbuatan mati. Artinya percuma lu beriman kalau lu nggak berbuat, tetap mati lu. Pertanyaannya ngapain Yesus mati, bro? Kalau pada akhirnya perbuatan lu juga yang menyelamatkan, kan gitu. Makanya kontradiksi di mana-mana. Doktrin kontradiksi dengan dalil kitab suci, pendeta satu kontradiksi dengan pendeta satu, orang Kristen dengan dirinya sendiri kontradiksi. Hari ini ngomong A, tiba-tiba di part kedua ngomong B. Contoh, Kristen, kamu percaya kalau Yesus mengajarkan tampar pipi kiri kasih kanan? Oh percaya, ajaran kami kasih. Ya udah Sherlock, alamatnya mana? Hah, jadi itu maksudnya alegori, bukan semata maknanya betul begitu. Kontradiksi. Kalau di Islam itu iya katakan iya, tidak katakan tidak. Kami tidak boleh berdusta kecuali dalam 3 perkara: menyelamatkan nyawa sendiri, menyelamatkan hubungan orang lain atau hubungan suami istri, dan ketika kami sedang berperang, menyelamatkan orang dan menyelamatkan diri sendiri. Selebih itu tidak boleh berdusta. Di Kristen ditanya, kamu pasti masuk surga? Pastilah, saya kan Kristen. Ya udah bundir aja kalau gitu, emang kamu masuk surga. Jadi begini nggak boleh kan, begini begitu, puter kemana-mana. Kalau yakin masuk surga ya mati aja, lu ngapain lu di dunia, bro? Berarti lu yakin kalau dunia lebih enak daripada surga lu kan? Makanya lu gak mau mati cepet-cepet kan? Kalau di Islam kalau udah tahu bakalan tetap masuk surga, ngapain hidup coba? Pasti gua pengen mati. Sudah pastikah kau masuk surga, Rifa? Pastilah. Yaudah gua mati aja sekalian. Di Islam itu tidak ada yang memastikan surga itu adalah dirinya sendiri, tapi yang memastikan adalah Allah dengan syarat beriman dan beramal soleh. Lu mau ngaku Islam 1000 tahun kek, kalau lu gak beriman dan beramal soleh, percuma gak masuk surga. Begitu dalam Islam. Maka pastikah Unirifa masuk surga? Pasti kalau saya beriman dan beramal soleh. Tapi pastikah Unirifa beriman dan beramal soleh? Itu yang belum pasti. Karena saya kan bisa berubah-ubah. Besok bisa jadi saya berbuat dosa, besok bisa salah, begitu. Oh iya. Silakan. Pertanyaan selanjutnya. Boleh. Terima kasih untuk jawabannya. Terima kasih banyak. Ya tuh Ustadz Abu Adib menambahin tuh. Ya, saya mau tambah dulu. Tidak ada orang Islam yang bisa menjamin dirinya bakal masuk surga. Sebab kita masih katanya meminta jalan lurus. Iya. Makanya dalam Al-Quran dikatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kau mati kecuali dalam keadaan Islam. Kami tak bisa jamin besok mati dalam keadaan apa, nggak bisa. Makanya kami terus meminta, berdoa gitu kan. Ya Allah, bahkan Nabi aja mengatakan ya. Nabi mengatakan apa? Ya mukallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Wahai yang maha membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agama ini. Itu kami minta, sahabat. Karena kami tahu kalian kemarin ngoceh-ngoceh bilang saya akan mati Kristen tetap, tahu-taunya mualaf. Dia nggak bisa nentuin 1 detik ke depan tuh nggak tahu. Jadi bukan berarti Islam itu bukan agama yang lurus. Enggak, Islam itu agama yang lurus. Kita ini mati di atas agama yang lurus itu atau enggak? Nah, kalau kita mati di atas agama yang lurus itu, insya Allah kita semua masuk surga. Beda Oten, percaya Yesus, bikin perbuatan salah, kekal di neraka. Iya mamaku. Lanjut. Iya, makasih ya atas penjelasannya. Oke, ada mau bertanya lagi silakan Pak. Kalau mau bertanya lagi silakan. Kalau saya cukup, makasih. Oke, siap Bang Aling, sehat selalu. Oke Bang Wil, halo Bang Wil. Ya, halo. Waalaikumsalam. Tadi kan soal surga itu, kalau sahabat Nabi itu dijamin masuk surga bagaimana juga?
Ya memang mereka itu beriman dan beramal soleh, makanya mereka dijamin surga. Nah, jadi pertanyaannya kan tentu bisa dibalik. Kenapa nggak bunuh diri aja gitu kan? Tadi kan Reva bilang Di dalam begitu. Islam diharamkan bunuh diri. Di Kristen malah Nah, dianjurkan ya bunuh kan diri berarti kan. sudah Soalnya dijamin Tuhannya bunuh diri surga. kan untuk menyelamatkan. Ya kan Lah, dia sudah Di dijamin Islam surga juga gini, di hadis. ketika dijamin surga itu dengan ada hukum larangan bunuh diri. Di Kristen justru Tuhannya Setelah ngajarin sudah bunuh dijamin diri. ya dia bisa bunuh diri. Siapa yang bilang? Mana dalilnya? Ya makan udah dijamin. Lah, kok gak bawa dalil sendiri? Di dalam Kan sudah Islam dijamin oleh yang menjamin, sabda Rasulullah. iya, tapi dilarang bunuh diri. Kalau bunuh diri Tapi justru sudah tidak jadi masuk dijamin surga. bagaimana? Kenapa Ya sih maka otaknya itu maksa gitu loh? sesuai sama orang Kristen. Bro, dengar ya, saya nggak mau Dijamin, berdebat tapi dengan ya orang. kamu jangan bunuh Ya ada diri. mana larangan bunuh diri di Kristen? Ya itu jelas sekali dong, jangan bunuh diri di kita nggak kalau Iya, di Yesus itu membunuh Islam, dirinya nggak? Saya tanya, Yesus itu membunuh dirinya nggak? sangat tidak. Oke, dia bisa nggak menyelamatkan dirinya dari pembunuhan terhadap diri dia? Bisa Kenapa dia nggak selamatkan dirinya? karena untuk menyelamatkan, Dengan cara? untuk berkorban, betul, Dengan cara? berkorban, Dengan cara apa berkorbannya? disalib, Mati nggak? mati. Membunuh diri nggak itu? Bukan dia yang bunuh diri. Yang merencanakan bunuh kematiannya Romawi, siapa? tentara Romawi. Yang merencanakan kematiannya siapa? Dia sendiri Tidak bukan? ada yang merencanakan. Oke, berarti nggak ada nubuat tentang kematian Tidak dia ya? ada dia. Oh, tidak ada nubuat berarti Nubuat tentang tentu kematian Yesus. ada. Ya, nubuat itu dari siapa? Ini bagus, ini logikanya bagus nih ya. Sebentar. Nubuat itu dari siapa? Nggak usah kemana-mana. Udah terlanjur kamu nyemplung di sini. Nubuat itu siapa yang kasih tahu? Nubuat tentu dari nabi-nabi sebelumnya. Berarti nabi-nabi itu tahu dari dirinya sendiri, bukan dari Tuhan. Dari Tuhan, betul dari Tuhan. Berarti yang merencanakan pembunuhan terhadap Yesus siapa? Merencanakan pengorbanan. Dibunuh nggak? Nggak usah dimanis-manisin deh Betul, bahasanya, dibunuh. Nah, Betul, bisakah dibunuh. orang Yahudi dan orang Romawi melanggar nubuatan Tuhan untuk tidak membunuh Yesus? Kita tidak tahu ya. Kalau itu kita tidak Kalau tahu. ada Tuhan yang sudah menetapkan orang mati, lalu orang itu nggak mati, berarti Tuhannya bego. Mati dalam artian Dengar dulu nih, ini ada Tuhan bilang nih, 100 tahun lagi lu akan mati. Tiba-tiba gua nggak jadi mati, maka Tuhannya bego, nggak maha mengetahui. Sementara Tuhan lu udah merencanakan kematian buat anaknya yang tunggal. semua Bahkan itu dikatakan Tuhan karya merencanakan keselamatan. kematian. Reva direncanakan mati. Saya Iya, direncanakan semua memang mati. ditetapkan mati. Kita semua Masalahnya ketika direncanakan Tuhan lu mati. diutus ke dunia untuk Muhammad dimatikan itu. direncanakan mati. Tunggu, beda nih. Kalau Allah memang menciptakan manusia untuk mati, bukan untuk dibunuh. Tuhan lu datang ke dunia untuk dibunuh, bro. Misalnya Nabi Muhammad itu kalau diracun, Entar Dia dulu. juga Oh, nggak ada. direncanakan. Oke, mau tau. Oh, mau balasin. Oh, udah nggak bisa mampu jawab lari ke racun. Oke, Nah, nih racun. Blunder kau. Mau tahu yang mati diracun siapa? Mana ada orang minum racun hari ini 4 tahun kemudian meninggal? Itu bukan mati diracun namanya. Yang mati diracun itu ketika minum racun sedikit langsung mati di situ. enggak, Nah, kita kan siapakah lagi dia? ngomongin hadis dulu. Iya, kita lagi ngomong. Oh, saya mah bukan hadis, levelnya nih kitab suci. Kitab sucinya Oten. Ya, mari kita lihat teman-teman, siapakah yang mati diracun menurut keyakinannya umat Kristen yang tidak jujur ini. Kenapa mereka setiap kali mereka mencoba merendahkan nabi kita, selalu ketampol di kitab mereka. Nih. Coba kamu lihat ini. Nih, kamu baca dalam Mazmur nih. Bahkan mereka memberi aku makan racun, dan pada waktu aku haus mereka memberi aku minum anggur. Ini nubuatan buat siapa? Pada waktu aku haus mereka memberi aku minum Itu- anggur asam. Bahkan mereka memberi aku makan racun. Ini nubuatan buat siapa? Ini nubuatan buat siapa, bro? Nih kamu klik tanda bintang nih. Nubuatannya ternyata yang memenuhi siapa? Dan segeralah datang seorang dari mereka, ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam dan mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Mati nggak habis itu? Mati. Baru ini namanya mati diracun. Nah, kalau Nabi Muhammad kapan diracun, kapan meninggal coba? Jujur, nggak usah bohong. Mana ada orang tabrakan hari ini matinya 4 tahun kemudian dibilang mati Tunggu tabrakan, sebentar, bro. ini sinyalnya kenapa?
Nggak usah alasan signal, udah pakai data kalau ngomong tuh. Jangan karena kamu mau mencoba membela imanmu dengan menggunakan akal blunder, karena sorry nih di agamamu nggak ada yang bisa diimani pakai akal, bro. Tanya, maaf. Karena Trinitas itu aja misteri. Makanya kalau mending nanya aja, nggak usah ngejelasin. Kalau kamu tuh bukan siapa-siapa, kalau kamu bukan ahli teologi, mending nggak usah jelasin, mending kamu nanya aja. Lebih berharga kamu di sini bertanya, nggak kena Dia tampol ngopi sama nih, kitab dia lu. ngopi nih. Bahaya nih kalau ngopi. Bahaya, jangan-jangan ngeripot ya. Kan saya sudah Betul bilang ya. sama Oten, kalau kalian nggak ngerti apa-apa, mending kalian bertanya aja. Toh kalau kalian bertanya kan aku nggak tampol Halo, balik pakai halo. kitab kalian. Udah berapa kali mencret coba? 1, mengatakan bahwa kenapa di Islam nggak bundir aja? Lah di Islam dilarang bundir, diharamkan bundir. Bahkan tidak boleh zalim terhadap diri sendiri. Betul. Nah di agama lu Tertampil- malah ada dalam surat An-Nisa ini ada. iya. Ada. Sementara di agama Lat- lu, iya. di agama lu tuh yang diajarkan cuma hukum kasih doang. Nah, apakah ada pengharaman untuk bundir? Bahkan Tuhan lu sendiri menghabisi nyawa anak kecil yang belum Tapi berbuat kan dosa ada demi hadis menyelamatkan orang Nabi lain. Muhammad mau bunuh diri juga. Mana dalilnya Nabi Muhammad mau bunuh diri, coba? Bawa dalilnya sini. Kenapa sih Oten tuh Bentar ya. yang jelas-jelas bundir itu Tuhan lu dengan menyerahkan nyawanya ke alam maut. Dia bisa melawan orang tapi dia pasrah. Pasrah itu sama kayak orang yang namanya pasrah di depan kereta api, dia bisa lari tapi dia nggak lari, itu bundir namanya. Ini ada orang yang diam yang katanya punya kekuatan 100% Tuhan, bisa ngemotong kepalanya Longinus, dia diam dan pasrah ditombak. Dan dia tahu kalau yang diminum itu adalah racun, akan dia mati, tetap aja dia mati. Berarti dia yang bundir. Nah ini ajaran yang mentoleransi bundir, mengajak bundir, bahkan mempromosikan bundir nih. Aduh, Oten. Jadi gini teman-teman ya, rata-rata Oten itu kalau menghujat Nabi kita, yang ditelanjang itu di depan mereka tuh Tuhan mereka sendiri. Mana bro. datanya nih? Nggak ada datanya keturunan Heran saya. Patrik kau. Dulu Nabi Muhammad dikatakan mati diracun, tahu-tahu Tuhannya yang mati diracun. Aneh kan mereka merendahkan Nabi kita yang tidak mati diracun, tapi Tuhannya matinya dibunuh dengan racun. Dan anehnya mereka membanggakan Tuhan. Unik kena. Memang jahanam bangke ini jahanam. Kena unik kena. Ya kena itu kena apa bang ya? Halo, assalamualaikum. Ditombak tadi kena repot tadi. Gitu tuh gimana caranya? Yang melaporkan, ada yang melaporkan gitu ya? Tadi siwil tadi. Nggak punya data, tukang fitnah, tapi ya kayak gitulah Oten. Loh. Ajaran kasih. Enggak, maksudnya itu dia lapor atau memang dari... Udah, kau nggak paham. Kau diam aja. Kau murtadin kan? Iya. Oke, kenapa kau? Apa bisa dilanjut ini? Ya mau apa? Coba, kau murtadin sejak kapan murtadin? Kau murtad sejak kapan? Saya sudah lama, 20 tahun lah bang. Mau apa kau naik ke atas? Ya mau tanya saja kalau saya. Kan, waduh. Nggak bisa naik nih. Kena Oke. masih dibatasi, kena pelanggaran. Ganti akun lagi deh. Oke. Sebentar ya. Mau tanya apa lagi? Mau Tentang kekristenan? Ya? Mau tanya tentang kekristenan? Open cam aja, open cam. Oke. Udah berapa lama? Sudah Berapa lama? Sudah 20 tahun. 20 tahun. Oke. Masih paham tentang Islam? Suaranya putus-putus di situ bos. Dari situ suaranya putus-putus. Masih paham tentang Islam? Oh sudah meninggalkan bos. Saya lebih percaya pada Kristen. Oh ya udah. Oke. Tayamun berapa rakaat? Enggak. Tayamun berapa kumur-kumur?
Kumur-kumur berapa kali? Mir bos, saya ini hidup di Surabaya. Enggak, Jadinya- tayamun kumur-kumur berapa kali? Jadinya jarang tayamum. Enggak, tayamun itu dimasukkan ke mulut berapa kali?